Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Wahyu Sofian dengan NIM 061113 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai mesin Turing. Perkembangan komputer saat ini tidak lepas dari jasa Alan Matheson Turing yang menciptakan mesin Turing. Penemuannya ini menghasilkan komputer modern yang digunakan manusia hingga saat ini. Alan Turing menggunakan bidang ilmu matematika dan sains untuk menciptakan temuannya ini. Mesin Turing merupakan contoh umum dari CPU, yang mana bisa mengatur seluruh manipulasi data yang dikerjakan komputer. Mesin Turing menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan sistem untuk melakukan perhitungan sistem matematis. Dalam mesin Turing, mengutip dari buku Sejarah Komputer tahun 2019 karangan Miftah Chun Nur, pada tahun 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep uncomputable numbers. Konsep ini berisikan tentang mesin penghitung yang kemudian disebutnya dengan istilah The Turing Machine. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat, walau untuk menghitung kelas bilangan bulat. Walau tergolong sederhana, namun penemuan Alan Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose. Menurut A. W. Alansky, dalam buku Teori Bahasa dan Otomata tahun 2018, mesin Turing tidak hanya digunakan secara matematis saja, melainkan juga sangat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Contohnya non-restricted language atau recursively enumerable set. Definisi mesin Turing. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel, yaitu M sama dengan Q, S, G, S, F, B, dan delta. Q merupakan himpunan hingga state, S merupakan alfabet input, G merupakan simbol pada pita yang mana meliputi pula blank, S state awal, simbol kosong atau blank yang mana bukan bagian dari S, delta fungsi transisi, dan F state akhir. Bagian-bagian mesin Turing. Yang pertama, sebuah tab yang dibagi menjadi beberapa sel. Setiap sel mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet tersebut mengandung sebuah simbol kosong spesialis ditulis sebagai O, dan satu atau lebih simbol lainnya. Yang kedua yaitu head. Berfungsi untuk operasi baca atau read dan tulis write pada tab dan memindahkan tab satu sel ke kiri atau ke kanan. State register. Yang ketiga itu state register. Digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisialisasikan. Yang keempat yaitu finite table. Digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, di antaranya menghapus atau menulis sebuah simbol dan memindahkan head. Contoh mesin Turing. Contoh paling mudah dari mesin Turing ialah string 0 dan 1. Dalam mesin ini, 0 mewakili simbol kosong. Perannya untuk menggandakan tiap rangkaian 1 yang ada pada tab atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalnya menulis 1, 1, 1, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian tambahkan 1, 1, 1 lagi di bagian belakang 0. Hasil outputnya akan terlihat seperti ini. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan proses komputasi di mesin Turing. Agar lebih jelas, mari kita lihat gambar di bawah ini. Garis panjang dan kotak berwarna hijau merupakan garis type. Untuk menjalankan program komputasi di mesin Turing, pengguna harus memasukkan angka 1 dan 0. Lalu, prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama yaitu lihat pada state semula dan simbol yang ditunjuk head. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi transisinya, tentukan poin pertama state berikutnya, lalu lakukan penulisan ke pita, lalu gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila pasangan dari state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti pada state final atau F, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berhenti pada state akhir atau final atau F, maka berarti inputan tersebut ditolak. Apa yang dilakukan mesin Turing? Mesin Turing terdiri dari pita yang diinisialisasi dengan serangkaian simbol. Mesin memiliki kepala yang membaca dan menulis simbol saat bergerak di sepanjang pita.
Ketika pita itu membaca simbol tertentu, ia memutuskan apa yang harus dilakukan atau apa yang akan ditulis ke pita pada titik itu dan kemudian ke arah mana untuk bergerak selanjutnya, tergantung pada set fungsi transisi yang terkait dengan mesin. Fungsi transisi pada dasarnya ialah baris instruksi khusus dalam program mesin Turing. Anda dapat menganggap himpunan fungsi transisi sebagai program lengkap yang menentukan apa yang harus dilakukan mesin Turing pada setiap input valid yang diterimanya. Dalam praktiknya, fungsi transisi mengambil bentuk berikut. Yang pertama, keadaan apa saya sekarang. Yang kedua, simbol apa yang baru saja saya baca. Yang ketiga, simbol apa yang harus saya tulis. Yang keempat, keadaan apa yang harus saya ubah selanjutnya. Dan yang kelima, ke arah mana saya harus pindah selanjutnya. Urutan ini dapat bervariasi tergantung pada simulator mesin Turing mana yang digunakan untuk menjalankan mesin. Tetapi semua informasi ini akan disertakan. Pada satu waktu, mesin memiliki head yang ditempatkan di atas salah satu kotak pada pita. Dengan head ini, mesin dapat melakukan 3 operasi yang sangat dasar. Itu yang pertama, bacalah simbol di kotak di bawah head. Yang kedua, edit simbol dengan menulis simbol baru atau menghapusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pindahkan pita ke kiri kanan sebanyak satu kotak sehingga mesin dapat membaca dan mengedit simbol pada kotak di sebelahnya atau pada kotak di tetangganya. Sebagai contoh simulasinya, saya akan melakukan simulasi di Turing Machine Simulator. Kita pilih example contohnya yaitu decimal to binary. Kita akan mengubah dari desimal ke binary. Contohnya angka 7. Pindahkan ke binary menggunakan Turing Machine. Dan diterima karena 7 bisa diubah ke binary. Contoh yang lain seperti binary palindrome. Saya akan memasukkan angka 1011 1. Apakah akan diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Sinturing. Ini adalah contoh yang saya berikan. Anda bisa mencobanya di turingmachinsimulator.com untuk lebih memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.